Halo guys, welcome kembali ke channel gue bersama Pedro, manusia dengan pikiran paling sehat. Dan hari ini kita kedatangan tamu spesial from galaxy far far away yang lagi disorot nih karena film barunya baru aja rilis. Dan siapa lagi kalau bukan our favorite bapak anak duo, yaitu adalah Om Mendo dan Baby Grogu. Wah, perjalanan jauh ya Pak Din ya. Gue boleh panggil Pak Din atau Om Mendo nih? Mendo is fine. Oke. Itu helm nggak dititip di depan atau kelupaan? Oh, enggak. Ini emang di agama saya ini haram hukumnya kalau pas helm gini. Oh, sorry. Iya, gue lupa. This is the way. This is the way. This is the way. Oke, dengar kesini naik pesawat baru ya. Apa sih nama pesawatnya kemarin? Razer Quest 2.0. Razer Crest 2.0. Wow, yang ada cat kuningnya itu ya? Yes, custom reward. I see. Itu tapi parkir di mana pesawat segede gitu? Ya jujur aja sih, ngurus presiden ini emang agak susah ya pas masuk ke airspace di Indo ini. Tapi untungnya kita kerjasama sama pihak Mall Pacific Place Jakarta, jadi bisa dititip di sana selama diperbolehin buat jadi instalasi hiburan gitu. Oh wow, jadi orang-orang bisa beneran datang lihat Razer Crest-nya langsung tuh? Ya bisa. Mereka juga ada setup itu buat umum sih. Wah, gokil. Tapi Om Mendo nih, sorry, kalau boleh tahu, perjalanan ke bumi kemarin itu butuh waktu berapa lama sih? Ya kita tuh terbang dari outpost ALV ke bumi itu makan waktu sekitar 21 hari lah. Itu juga melalui beberapa hyperspace jam gitu kalau pakai Razer Crest. Tapi mungkin bisa lebih cepat lagi kalau kita terbang pakai X-Wing. Oh, wow, X-Wing. Oh, Om Mendo pernah bawa X-Wing? Oh, enggak boleh. Itu khusus pilot Republik aja. I see. Tapi Om Mendo nih, sebelum kita ngobrolin movie-nya nih, boleh nggak kita ngobrol-ngobrol sedikit soal Baby Grogu itu? Ya, silakan. Aduh, gemes banget ya. Tapi gini-gini, dia umurnya paling tua loh di antara kita semua di sini. Jangan salah. Berapa sih umur dia? Kalau di tahun manusia mungkin sekitar 53 tahun ya. 53 tahun, buset, dan masih baby face kayak gitu. Gila. Gue baru masuk umur 30 aja udah ubanan begini ya itu. 53 tahun. Keren banget. Memang spesies dia ini slower sih daripada kita ya. Oke, I see. Tapi gimana tuh? Gue dengar kabar ya. Dulu pertama kali lu nih ketemu dengan Baby Grogu itu karena Baby Grogu ini adalah target eksekusi lu, bener nggak? Sorry. Kalau nggak nyaman untuk dijawab nggak apa-apa, nggak usah. Nggak apa-apa ya, cuma keinget aja. Jadi ya waktu itu emang gue dapet misi. Kadang ya di misi-misi yang gue jalan ini mereka tuh nggak ngasih tahu detail target yang perlu dieksekusi itu gimana. Jadi ya gue harus cari tahu sendiri. Dan kebetulan pas waktu itu target lu itu si Baby Grogu ini. Yes, bener. Wah, kok tega ya ada orang yang nge-hire lu buat eksekusi bayi gitu. Ya sebenarnya alasannya lebih dalam sih dari sekedar bayi ya. Jadi Grogu ini emang merasa punya konsentrasi force yang kuat. Makanya tuh banyak banget yang pengen berburu dia sama harvest atau dibunuh gitu. Astagfirullahaladzim, tega ya orang-orang ya. Tapi lu nggak kan? Enggak apa? Nggak tega ngebunuh bayi gitu maksudnya? No, enggak. Tapi sorry nih, jujur ya, kalau Grogu nggak seimut ini, lu bakal eksekusi nggak? Maaf tapi ya gue bukan membunuh bayi sih. Oh, tapi kalau babynya Baby Hut? Ya gue bisa bunuh bayi. Oke, bisa gitu ya. Dan dari target eksekusi jadi adopsi. Wah, udah kayak cerita-cerita drama gitu ya. Ngomongin film terbarunya nih, Star Wars Mandalorian and Grogu. Wow, udah lama ya sejak kita dapat film Star Wars baru. Tapi gimana nih rasanya, kan dari kemarin biasa shoot untuk series ya, sekarang dibikin untuk layar lebar. Apa tuh perbedaannya? Apa sih rasanya, Om Mendo? Bedanya ya, yang pasti tone-nya tuh makin serius ya. Terus tim yang kerja juga ya makin intens. Mereka tuh maksimalin banget buat deliver cerita yang mantep, dan ya visualnya juga supaya bisa muas-muasin fans. Ya apalagi fans Star Wars ya. Iya, gue inget tuh, baru mulai filmnya aja itu lu udah kayak buy one 3 80 itu, wah gong banget sih menurut gue. Iya, itu juga proses shootnya juga nggak mudah sih. Pastilah Pak. Terus lu gimana tuh manjat 80 itu gimana Ya, ceritanya? itu mereka bikin kayak replika kaki 80 gitu buat gue panjat. Replika 80 segede gitu? Iya. Wah gila, buset, mantap ya budget buat film ini. Iya, that's Disney. I see. Tapi di movie-nya tanpa spoiler ya, gimana nih hubungan Om Mendo dengan Baby Grogu? Apakah makin deket kah atau ada konflik? Karena kan kita ya sebagai fans itu suka banget ya ngelihat hubungan Om Mendo bersama Baby Grogu nih. Jadi di film ini kayak gimana? Ya bisa dibilang di film ini ada beberapa adegan ya di mana si Grogu itu yang takes the lead. Nah, di situ tuh dia kayak nunjukin gimana rasa care dia sama gua. Gue inget
banget scene itu, jujur itu heartwarming banget sih. Nah, tuh, dia setuju juga tuh. Gue inget juga ada satu scene pas tuh kejar-kejaran sama Rota the Hutt. Wah, itu salah satu scene unforgettable di movie-nya sih menurut gue. Ya itu lumayan challenging buat di shoot juga sih. Soalnya kita di situ harus ngajarin Grogu buat terbangin destroyer dia dengan kecepatan tinggi itu. Iya. Jadi kalian kan terbang berduaan gitu ya, side by side, dan ngejar si Rota the Hutt ini di futuristic city-nya Shakari pas malam-malam gitu. Itu bagus banget, Pak. Bagus banget. Dan tapi yang gue bingung ya, kan helm lu itu lumayan gelap tuh, visornya kan. Itu cara lihatnya gimana tuh? Ya, itu juga sebenarnya specialized helmet sih ya. Dan setiap Mandalorian tuh pasti punya masing-masing. Dia itu bisa enhance visual dari sensor base visionnya, targeting diagnostik, dan juga macro binocular untuk extreme optical zoom juga. Oke. Nih gue jujur ya, gue angguk-angguk doang, tapi gue nggak ngerti apa yang dibicarain. Oke. Sorry. Di filmnya juga ada salah satu adegan di mana lu nih, Om Endo, ketiban sama Rota the Hutt. Gimana tuh rasanya? Berat sih. Ya nggak salah sih, emang berat ya. Tapi maksud gue tuh kan helm sama armor lu kena juga tuh, nggak penyok apa? Ya itu karena itu tuh terbuat dari besi-besikan asli tuh, dari planet asal gua yang bisa tahan blaster, hantaman benda tumpul, itu bahkan lightsaber juga bisa tahan tuh. Lightsaber itu tahan lightsaber juga? Yes. Wah, gila. Terus tuh kan ini kan pembunuh bayaran ya, nggak malah mengganggu itu lu pakai baju armor mengkilat gitu, malah menarik perhatian nggak sih? Yes, armor ini bukan cuma pelindung, tapi dia juga simbol keagamaan gue. Termasuk juga setiap helm dipakai oleh setiap Mandalor. I see. Nah, itu tuh gue juga mau nanya, apa bener ya setiap Mandalorian itu tuh nggak boleh lepas helm mereka? No, This is the way. Terus kalau lu mau makan, mandi, atau tidur tuh gimana? Ya, helm Mandalor ini sebenarnya bisa dilepas, tapi hanya di kondisi tertentu. Misalnya kayak waktu gue lagi sendirian, atau perlu bantuan medis lah. Tapi bantuan medis juga itu pun cuma bisa dilakuin sama droid ya. Oke. Tapi kalau misalnya nggak sengaja lepas di depan orang tuh, gimana? Ya, berarti gue harus segera menyucikan diri lagi nih di perairan living water di planet Mandalore. Berarti lu mesti terbang lagi tuh ke planet lu cuman buat menyucikan diri lagi? Ya, this is the way. Sorry. Gila guys, ini baru namanya dedikasi dan keyakinan. Lu aja kalau sholat masih pada bolong-bolong ya. Nah, kayak gini dong, contoh nih kayak gini nih. Tapi Om Endo nih, ada cara lain nggak sih buat menyucikan diri? Apa mungkin ada cabang living water terdekat gitu yang bisa kita samperin, yang nggak mesti terbang ke planet Mandalore langsung? Nggak bisa. Ini satu-satunya cara untuk menyucikan diri ya, hanya melalui mandi di living water di planet Mandalore. I see. Atau kalau mepet banget ya dan mau cepet tinggal bunuh siapapun yang melihat muka kita tanpa helm. Gimana? Ya, siapapun makhluk hidup yang menjadi saksi wajah kita ya harus dibunuh. Dibunuh kayak beneran dibunuh gitu. Yes. Kok gue nggak di-info soal ini ya? Surprise attack! But, jangan but! Mando face reveal. Tangkep, Pet! Bang, sorry bang, tadi cuman prank closingan doang, tadi nggak sengaja ini, bang, ampun bang.